35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukaimu. Terima kasih. Matius 1 ayat 11. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Amin. 2 Timotius 1 ayat 11. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Amin. Mazmur 119 ayat 35. ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Bye. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah Aku hidup menurut petunjuk petunjuk perintah-perintahmu, perintah-perintahmu, sebab sebab aku menyukainya. aku menyukainya. Good job. 2 Timotius 1 ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Timotius 1 ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemerintah, sebagai rasul, dan sebagai guru. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Terima kasih. Matius 1 ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Amin. 2 Timotius 1 ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menuruti petunjuk perintah-perintahmu, sebab
aku menyukainya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Terima kasih. Mazmur Mazmur 119 ayat 35. Biarlah hidupku menurut petunjuk perintah-perintahmu, saya menyukainya. Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom adik-adik semua. Selamat Shalom pagi Kak Teddy. Theo, selamat pagi Kak Yose. Nah, adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap dong? Oke, adik-adik bangkit berdiri semuanya ya. Kak Theo, hari ini adik-adik di rumah punya tangan gak sih ya? Punya dong. Punya mulut gak Kak Theo? Punya dong. Oke, buat apa ya mulutnya ya? Mulutnya untuk memuji nama Tuhan. Oke, bukan untuk bisa ngomel-ngomel ya, tapi buat memuji nama Tuhan. Dan kaki kita buat apa ya Kak Theo ya? Berjalan cari jiwa. Oke, adik-adik harus ya bisa kakinya digunakan untuk mencari jiwa bagi Tuhan. Yuk, kita naikkan satu pujian ini. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Yeay. Nah, Kak Theo hari ini masih selalu senang nggak Kak Theo? Selalu senang dong. Adik-adik Oke. semuanya selalu senang ya. Nah, adik-adik juga pasti senang di rumah ya. Nah, kita mau nyanyikan satu pujian Happy Ya 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 ya. Kita masih berdiri. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi
Oke, adik-adik kita mau siapkan hati kita hari ini ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, dan kita pulang pun tidak membawa apa-apa. Tapi kita bersyukur ya, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, Dia sudah memberikan putra yang tunggal buat kita. Kita naikkan satu pujian, hati sebagai hamba, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat kita kembali bertemu. Ya, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita akan berdoa sebentar. Bapa di surga, kembali kami datang padamu. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagai kami ada Tuhan. Terima kasih atas pimpinanmu sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau kami sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan Kau pimpin kami, urapi kami. Sehingga kami boleh dengar-dengaran setiap firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan firman doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik atau anak-anak sekalian, kalian pasti sudah mendengar cerita firman Tuhan minggu lalu, ya. Cerita di mana Saulus dan Barnabas, ya. Kalau kalian
ingat di mana Saulus dan Barnabas ketika memberi pertolongan kepada bencana kelaparan atau bencana kekeringan, ya? Ya, di Yudea. Mereka ada di Yudea. Dan Saulus dan Barnabas adalah hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada saat itu, ya, Barnabas dan Saulus itu mereka memberitakan Injil dengan luar biasa. Sehingga mereka senantiasa diberikan jalan keluar oleh Tuhan Yesus. Sehingga pada saat itu setelah mereka berhasil memberitakan Injil dengan baik di Yudea, maka akhirnya mereka kembali kemana adik-adik yang tahu? Ya, ke Antioquia, ya, kota Antioquia. Ya. Mereka tidak hanya berdua, tetapi mereka mengajak Yohanes yang dinamakan Markus. Ya. Di Antioquia mereka bertemu dengan anak-anak Tuhan yang lain, ya, murid-murid Tuhan yang lain, dan mereka di sana bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan mereka. Nah, bagaimana dengan kalian? Apa kalian merasakan bahwa Tuhan itu baik bagi kalian? Ya, saya yakin Tuhan pasti baik bagi kalian semua. Saya rasakan kalau saya ada sebagai saat ini, itu karena anugerah daripada Tuhan. Ya, jadi kalian jangan merasa bahwa Tuhan itu enggak baik. Kok buktinya saya sakit. Tetapi dalam kesakitan Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan Tuhan pasti menolong kalian. Ya, seperti Saulus dan Barnabas. Dia senantiasa meminta pertolongan Tuhan, meminta Tuhan senantiasa menolong dalam kehidupannya sehingga mereka berhasil dalam setiap perkara. Nah, di Antioquia mereka bersukacita dengan murid-murid yang lain, ya, dan mereka tahu bahwa Tuhan senantiasa sungguh baik dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya mereka senantiasa hidup yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dan mereka senantiasa berdoa, ya, dan berpuasa ternyata. Dan waktu mereka beribadah, doa dan puasa, mereka sangat merasakan bahwa hadirat Allah hadir. Ya, di mana Tuhan Yesus hadir mereka rasakan. Sehingga pada saat itu Roh Kudus, ya, Roh Kudus berkata-kata kepada mereka. Ya, sehingga dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 13, dikatakan bahwa Roh Kudus mengatakan bahwa Saulus dan Barnabas telah ditetapkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke setiap bangsa-bangsa, ke semua bangsa. Ya. Sehingga pada waktu itu mereka bersyukur sekali karena Tuhan menyatakan dirinya secara terbuka, yaitu melalui dengan Roh Kudus. Sehingga pada waktu itu maka Saulus dan Barnabas ditetapkan dia akan memberitakan Injil ke seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Kita bersyukur ya, Tuhan itu senantiasa memimpin kehidupan anak-anaknya yang sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah kita seperti Saulus dan Barnabas yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan? Ya, kadang-kala kita tidak seperti Saulus dan Barnabas. Tapi kita mau belajar lagi seperti mereka. Mereka mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Jangan hanya, ya kalau ada masalah kita dekat sama Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kita butuhkan maka kita berdoa sama Tuhan. Tetapi kita harus tetap bersandar kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Ya, jadi kalian sebagai anak-anak mungkin kalian tidak merasakan suatu kesulitan mungkin dalam keuangan, tetapi orang tua kalian merasakan. Ya, jadi kalian juga tetap harus berdoa untuk mereka, supaya mereka tetap senantiasa hidup di dalam Tuhan sehingga Tuhan memberkati kalian semua. Ya, seperti Saulus dan Barnabas, Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya. Dan akhirnya singkat cerita mereka pergi ke satu pulau yang bernama itu Pulau Siprus. Ya. Kalau kalian baca dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 12, kalian akan melihat perjalanan Saulus dan Barnabas. Mereka pergi ke Pulau Siprus dan mereka tiba di satu kota pelabuhan yang bernama Kota Salamis. Dan di sana mereka masuk ke tempat ibadah orang Yahudi. Ternyata di sana banyak tempat ibadah orang Yahudi ya, di daerah-daerah Eropa Timur sana ya, bagian Eropa ya. Ya di sana Pulau Siprus itu daerah dekat Itali kalau sekarang ya. Jadi Saulus dan Barnabas tiba di kota tersebut dan masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Harus dikatakan ke rumah ibadat orang Yahudi, siapa yang tahu?
selain namanya rumah ibadat orang Yahudi? Ya, sinagoga ya. Jadi rumah Allah itu dikatakan sinagoga. Itu rumah ibadat orang Yahudi. Nah, karena itu mereka berkhotbah. Mereka memberitakan Injil. Apa yang mereka beritakan? Ya, di mana Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, dia lahir ya, dia sudah mati bagi kita dan dia disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia naik ke atas ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi itulah di mana Saulus dan Barnabas terus berkhotbah mengenai bahwa Tuhan itu mati bagi kita. Tuhan menolong kita. Tuhan itu adalah penyelamat kita. Ya. Akhirnya mereka di sana berhasil dengan setiap apa yang mereka kerjakan sehingga nama Tuhan dan nama mereka senantiasa dimuliakan. Ya. Dan akhirnya mereka berjalan terus di pulau tersebut sampai di tiap kota. Akhirnya sampailah ke kota Pafos. Dan di sana di kota Pafos itu mereka bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Bar Yesus. Asalnya namanya Bar Yesus. Tetapi karena dia merasa ya bagaimana ya, dia seolah bahwa dia adalah seorang nabi. Padahal dia bukan seorang nabi. Dan ternyata dia melakukan sihir. Jadi orang-orang di Pafos mengatakan dia namanya Elimas. Yang artinya tukang sihir. Nah si Elimas ini atau si Bar Yesus ini, dia berusaha menghalang-halangi ya untuk setiap pemberitaan Injil yang diadakan oleh Saulus dan Barnabas. Sehingga pada satu saat gubernur daripada Pulau Siprus yang bernama Sergius Paulus ingin mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Elimas tahu kalau sampai Sergius bertobat, mengenal Tuhan, maka dia tidak akan punya kerjaan lagi. Karena dia kerjanya itu ya istilahnya membuat sihir-sihir untuk membuat ya gubernur itu percaya bahwa dia adalah bisa melakukan hal yang luar biasa. Ya. Tetapi kalau sampai gubernur ini percaya Tuhan Yesus, maka dia tidak punya kerjaan lagi. Sehingga akhirnya dia berusaha menghalang-halangi setiap apapun perkataan daripada Saulus maupun Barnabas. Tetapi Saulus dan Barnabas mengatakan, hai nyala engkau Elimas, karena engkau tidak memberitakan firman Tuhan tapi malah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dan akhirnya Elimas diberikan suatu hukuman, ya istilahnya dikatakan, maka Elimas tidak berani lagi untuk menghalangi. Akhirnya Gubernur Sergius Paulus dia bertobat, dia mengenal akan Tuhan karena dia tahu bagaimana Tuhan sudah menyatakan dirinya dalam Saulus dan Barnabas. Ketika dia menghardik daripada si Bar Yesus ini, si Elimas ini, ya. Dan dia melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Saulus dan Barnabas. Nah, kita bisa melihat di mana Tuhan sudah menetapkan Saulus dan Barnabas sebagai pemberita Injil. Dan itu bukan hanya mereka saja. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, kita juga harus memberitakan Injil. Mungkin kita tidak seperti Saulus dan Barnabas. Mungkin kalian berkata, saya kan gak bisa ngomong. Saya gak bisa apa-apa Tuhan. Saya hanya bisa, ya mungkin kalian hanya bisa, tidak ada hal yang bisa kalian lakukan yang luar biasa. Tetapi ingat, mungkin kalian punya talenta, misal kalian bisa berdoa. Ya kalian bisa berdoakan, misalkan teman kalian yang mungkin belum seiman. Atau teman kalian yang mungkin sudah jauh dari Tuhan. Kalian bisa doakan mereka. Ya, kalian terus doakan mereka sehingga mereka satu saat kembali kepada Tuhan yang sudah meninggalkan Tuhan. Dan yang belum mengenal Tuhan, dia bisa mengenal Tuhan. Ya, jadi jangan takut bahwa Roh Kudus akan menyertai kita kemanapun kita berada. Ya. Dimanapun kita berada, Roh Kudus akan menyertai kita asal kita mau dekat sama Tuhan. Ya. Nah, dalam perjalanan Saulus dan Barnabas ini banyak tantangan. Salah satunya Elimas ini. Tetapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong mereka dengan perantaraan Roh Kudus yang senantiasa memimpin mereka kemanapun mereka berada. Pergi ataupun tinggal. Ya. Jadi
kalau mereka tinggal, dari Roh Kudus akan memerintahkan bahwa kamu harus tinggal di kota ini. Kalau mereka harus pergi, mereka akan tunjukkan oleh Roh Kudus kemana mereka akan pergi. Nah, demikian dengan kehidupan kita. Kita harus menjadi dengar-dengar kepada Tuhan. Kalau kata Tuhan, jangan mencuri, jangan menyontek kalau kalian pelajar. Ya kalian ikutin apa yang firman Tuhan katakan. Jangan yang lain juga nyontek, yang lain juga bohong-bohong sedikit gak apa-apa. Tidak ada kompromi bagi dosa ya. Dosa sekecil apapun itu namanya tetap dosa. Jadi kalian harus benar-benar hidup dalam ketetapan Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi kita melihat bagaimana Saulus dan Barnabas dipimpin oleh Roh Kudus senantiasa dalam kehidupan mereka sehingga mereka berhasil dalam setiap perkara. Ya, sehingga kalau kita bisa melihat kalau Tuhan menolong Saulus dan Barnabas, Tuhan juga pasti menolong kita. Ya, judul perikop dari firman Tuhan kali ini adalah Roh Kudus menetapkan Saulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Ya. Dan sebagai ayat hafalan, kita lihat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Yaitu adalah perintah dari firman Tuhan. Ya. Jadi perintahkan kepada Saulus dan Barnabas yaitu memberitakan Injil ke segala bangsa dan ke seluruh bumi. Dan itu bukan hanya untuk mereka, tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maukah kalian menjadi duta-duta Tuhan Yesus? Ya, firman Tuhan tidak dipanjangkan, biarlah setiap firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita boleh belajar daripada Saulus dan Barnabas dalam kehidupan kita, di mana Tuhan senantiasa menolong mereka dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih atas berkat yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami, melewati firman-Mu yang mengajar kami untuk kami senantiasa hidup berkenan kepadamu. Seperti Barnabas dan Saulus yang senantiasa hidup berkenan kepada Engkau, sehingga Roh Kudus senantiasa menolong mereka dan memimpin mereka, sehingga mereka menjadikan satu duta-duta daripada Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kami juga walaupun kami kecil Tuhan, kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu mari Tuhan pakai kami sedari kami kecil, sehingga kami boleh menjadi berkat dan boleh menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan dalam kehidupan kami, dalam sekolah kami, sehingga kami boleh menjadikan sesuatu semuanya ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pimpin kami sepanjang minggu ini Tuhan. Untuk kami boleh, mungkin kami bersekolah masih online Tuhan, atau mungkin yang sudah ada yang tatap muka. Mari Tuhan tolong pimpin kami, berikan kepintaran, hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh dengar-dengaran dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Biarlah Engkau sendiri akan memberkati kami sekalian. Kiranya anugerah daripada kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang setia. Amin.